Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, bertemu kembali dengan saya Dwi Afifia. Untuk video tutorial kali ini tentang overview tools dan ekspor hasil desain. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama-tama untuk membuat lembar desain dulu ya. Untuk membuat suatu lembar desain ini kita tentukan dulu kita ingin membuat desain itu dengan ukuran berapa. Ini sebagai contoh saja. Nanti cara membuatnya bisa dengan file new. Ini kebetulan ada pilihan banyak, ada A4 dan sebagainya seperti ini. Bisa juga lewat ini tanda plus ini, kita klik seperti ini. Nah, nanti keluar lembar kerja baru, atau lewat sini. Nah, lewat sini juga bisa, lewat sini ya. Ini defaultnya seperti ini teman-teman. Jadi defaultnya itu seperti ini. Jadi portrait seperti A4. Ini untuk setting ukuran lembar desain kita, itu caranya adalah klik kanan, pilih back option. Nah, ini defaultnya ini A4. Terus yang perlu kita set antara lain ada di sini di unit. Saya biasanya menggunakan pixel, tapi nanti teman-teman silahkan menyesuaikan dengan desain yang akan dibuat. Kalau saya tergantung, tapi biasanya saya pixel. Saya menggunakan yang cm itu kalau ingin membuat desain banner yang berukuran besar, banner outdoor itu, karena ukurannya itu pakai meter, saya menggunakan yang cm ini. Tapi kalau untuk keperluan ad, iklan, promosi untuk medsos atau untuk web, saya seringnya menggunakan pixel. Jadi ini misalkan saya memilih pixel ya, ini memilih pixel, kita apply. Kemudian pack setupnya di sini kan defaultnya adalah A4, tapi teman-teman bisa ngeset di sini ada A0, A1, A2 dan sebagainya, sampai dengan ini ada Instagram post 1080 x 1080. Misalnya di pilihan ini tidak ada, teman-teman bisa memilih yang custom. Nanti ini diisikan di sini. Misalnya ini 600 x 1200. Kita apply. Nah, ini ukurannya 600 x 1200. Tapi untuk tutorial kali ini saya ingin menggunakan yang Instagram post. Jadi ini yang bujur sangkar ya, 1080 x 1080. Apply. Kemudian ini ada suatu garis hitam di kanan dan di bawahnya. Ini adalah shadow dari lembar desain. Saya sering mematikan karena biar tidak rancu itu masuk desain saya, atau karena back shadow-nya ini. Ini cara mematikannya adalah klik ini. So back shadow ini kita nonaktifkan, kita apply. Terus ini Instagram post tadi ya, kalau sudah kita klik OK. Kemudian yang perlu di-set lagi untuk memudahkan teman-teman dalam mendesain, ini kan belum ada rulernya. Ini bisa teman-teman aktifkan di sini, Windows ada bar, ini ada ruler. Nah, jadi ini tampil di atas ini dan di sebelah kiri. Atau untuk cara yang paling cepat adalah dengan cara menggunakan shortcut. Ini untuk mempercepat. Jadi tekan Ctrl plus L. Jadi ini saya tekan Ctrl plus L. Nah, ini sudah keluar ini. Kemudian untuk memudahkan teman-teman zoom
zoom in dan zoom out itu dengan cara ini menarik. Kalau zoom in dan zoom out itu ya, tekan tombol kontrol plus scroll mouse. Ini mouse ke depan ini untuk memperbesar tampilan, scroll mouse ke belakang ini untuk mengecilkan ini ya, untuk mengecilkan. Jadi kalau ini tadi untuk menampilkan ruler, kemudian kalau kontrol plus scroll mouse itu untuk zoom in atau zoom out seperti ini ya. Nah, seperti ini pakai tekan kontrol plus scroll mouse. Kemudian untuk membuat garis bantu, menampilkan garis bantu, ini bisa dari atas ada tandanya ini ya, tanda ini. Setelah saya klik mouse, diklik di sini, ini kita turunkan sampai di sini. Ini ada garis bantu yang horizontal. Kalau untuk yang vertikal lewat sini, lewat sini. Itu untuk memudahkan kita untuk mendesain, biar desain kita itu nanti kelihatan masuk di lembar desain atau di luar lembar desain. Kemudian ini defaultnya adalah off seperti ini, tapi ini kita aktifkan. Ini adalah snap to object. Jadi misalnya snap to object itu misalnya kita membuat kotak ini ya. Kalau snap to object ini diaktifkan, dia begitu ketemu dengan garis, dia langsung seperti ada magnetnya tertempel. Nah, seperti jadi berbeda kalau ini dinonaktifkan, nanti dia tidak ada menempelnya. Ini diaktifkan seperti ini. Misalnya nih kita copy terus kita paste. Nah, ini ada seperti tanda ini terus. Nah, ini kalau diaktifkan semacam ada yang menempel seperti ini. Kemudian fungsi yang lain lagi memudahkan kita membuat garis bantu di tengah. Nah, ini ada tanda merah di sini. Coba teman-teman perhatikan. Kemudian tanda magnetnya juga muncul seperti ini. Nah, ini ada tanda magnetnya. Titik tengahnya kan di sini. Nah, di sini. Nah, ini tanda magnetnya muncul. Ini snap to object di sini. Fungsinya ini. Oke, paham ya teman-teman sampai di sini? Seperti itu tadi. Terus yang lainnya untuk menyimpan lembar desain, menyimpan hasil desain kita. Ini ada di tengah ini sesuai dengan ukuran kertas yang kita gunakan. Ini seperti ini. Jadi misalnya saya membuat kotak, ini ukuran 10 kali 1080 kali 1080 ini ya. Ini misalnya kita ekspor JPG ya. Ini cara mengekspor. Misalnya kita namai kotak seperti ini. Ini ada pilihan bitmap option. Ini untuk paletnya ini diabaikan aja, tidak apa-apa. Yang sering digunakan adalah bitmap dan option. Option ini adalah untuk kualitas hasil. Ini di 100% kan. Kecuali untuk optimasi web yang tidak memerlukan kualitas yang tinggi, karena akan memberatkan situs, nanti bisa diturunkan ke 80 atau ke 75 atau 70. Untuk keperluan web biar loading webnya itu tidak terlalu lambat, itu saya sarankan jangan di high quality, tapi diturunkan saja di sekitar 80-an seperti ini. Tapi kalau untuk keperluan desain ini saya sarankan untuk di 100% kualitasnya atau kualitas yang paling baik. Kemudian untuk bitmap, ini ada pilihannya. Jika yang teman-teman tuh klik pick content itu berarti seluruh
konten seluruh objek, baik yang ada di dalam kotak desain, kertas desain, atau di luar ini tulisan ini nanti akan terekspor semua. Jadi misalnya ini ya, standarnya adalah 996 ini tipe kontennya 96 ya, misalnya kita ekspor, terus kita lihat hasilnya. Nah ini kan tadi kan karena desainannya adalah warnanya hitam, terus ini tulisannya tadi kan tidak ada backgroundnya, berarti kan transparan. Kalau tidak ada backgroundnya atau transparan, nanti ditampilkan defaultnya ini diberi kalau diekspor ke dalam bentuk JPEG itu backgroundnya diganti otomatis dengan warna putih. Ini untuk mempermudah saja, ini saya rubah tulisannya, misalnya warnanya jadi ini ya, ini misalnya kita, ini desainnya kan lembarnya putih, ini kebetulan saya membuat warna hitam yang ukurannya persis dengan lembar kerja, jadi nanti tampil ini dan ini kita ekspor JPEG kotak, akhirnya dibesarkan, ini dipilih yang P konten, misalnya P konten ini defaultnya 96 kan 1080 sama seperti ini ya, 1080 kita ekspor, nanti hasilnya adalah seperti ini. Nah ini kan tampil karena yang teman-teman ekspor tadi adalah memilih yang P konten. Jadi P konten itu baik di dalam lembar desain atau di luar lembar desain itu akan terekspor semua. Tapi misalnya seandainya teman-teman itu seleksi, ini yang diseleksi kan yang hitam, berarti nanti untuk tulisan ini nanti tidak akan terekspor. Saya kita lihat hasilnya. Nah ini kan seperti ini hitam karena yang masuk di P kontennya itu ini. Terus kemudian untuk mempermudah pemahaman bahwa misalnya saya membuat bidang yang lain, misalnya ini bentuk segitiga ya, warnanya kita warnai mungkin biru untuk melihat perbedaannya. Saya taruhlah ini hanya contoh saja. Ini misalnya yang kita seleksi adalah ini ya, segitiga, kotak, dan bintang. Nanti ini kan transparan, jadi nanti sebagian ini yang bagian atas nanti ada backgroundnya putih, yang ini yang bagian bawah ada backgroundnya putih, karena defaultnya kalau di ekspor ke bentuk JPG itu yang transparan ini akan diisi dengan warna putih. Berbeda kalau diekspor ke PNG. Jadi misalnya seperti ini kita seleksi, jadi ada 3 objek ya, 1, 2, 3. Ini misalnya kita ekspor ke PNG, ini filenya misalnya ini hasilnya. Kalau untuk PNG itu yang option tidak usah diperhatikan, tidak apa-apa, yang penting ini. Misal tadi saya memilih yang selection ya, yang selection. Ini kita ekspor. Maka nanti hasilnya seperti ini, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa lembar kerja desain kan di sini. Nah, ini kan di luar lembar kerja. Jadi di luar lembar kerja ini kalau diekspor, kalau bentuk JPG-nya adalah putih, cuma ini bentuk PNG, berarti ini bentuknya transparan. Ini untuk membuktikan transparan tidaknya, coba kita drag ke sini. Nah dia kan transparan. Kalau diekspor ke JPEG, maka lembar kerjanya kan yang hitam, di atas atau di luar lembar hitam nanti diberi warna default backgroundnya itu putih kalau diekspor ke JPEG. Tapi kalau diekspor ke PNG gini, ini akan tetap transparan seperti ini. Seperti itu ya.
Terus kemudian untuk cara ekspor yang ketiga, misalnya masih JPEG ya, saya namai latihan. Ini JPEG, ini kita setting. Yang ini tadi kan sudah HP konten itu, jadi semua baik yang di dalam lembar desain kotak hitam ini atau di luar berikut dengan tulisan-tulisan ini akan terekspor semua. Kalau seleksi ini tadi, misalnya kita seleksi yang 1, 2, 3, maka yang terekspor hanya 1, 2, 3. Kemudian yang page ini hanya yang masuk di lembar kerja ini saja. Jadi seandainya ini separuh di luar lembar kerja, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, hasilnya nanti akan seperti ini. Seperti itu ya. Jadi ini karena kita ekspornya tadi yang page, maksud yang page itu adalah hanya yang masuk di lembar desain kita ini. Jadi misalnya ini yang separuh ke atas ini tidak masuk ke desain, maka dia akan terpotong secara otomatis. Yang bintang juga demikian. Ini karena yang bawah itu tidak ada backgroundnya, atau di luar kotak desain ini ya, dia akan terpotong di sini. Jadi hasilnya nanti diekspor seperti ini. Paham ya teman-teman? Jadi kalau menginginkan ekspor seleksi seperti ini, berarti yang diseleksi 1, 2, 3, hasilnya nanti ya tampil yang diseleksi. Kalau ekspornya ini ke bentuk atau ke ini page, nanti hanya yang masuk di sini saja. Iya teman-teman, paham ya? Jadi nanti jangan sampai keliru mengekspornya nanti, karena desainnya tidak seperti yang kita inginkan nanti hasilnya. Jadi teman-teman harus diekspor ke page atau ke seleksi atau ke seluruh yang tampil di sini, dari titik sini sampai sini yang tampil itu nanti akan terekspor semua. Oke ya teman-teman, paham ya sampai sini? Ini saya hapus, ini juga saya hapus. Ini kita lembar kerja barunya kan ini. Kemudian setelah membuat lembar kerja baru dan cara ekspor hasil desainnya, untuk toolsnya ini yang sering digunakan adalah di sini. Walaupun tidak, ini misalnya diklik ada sederetan banyaknya, tapi tidak semua teman-teman harus paham. Terus ini ada kamera, tombol kamera nih ya. Ini adalah untuk edit foto. Ini untuk clip, yang ini untuk clone atau magic erase, untuk healing. Ini efek painter, dan ini untuk live effect, yang ini untuk content aware. Dengan itu untuk levelnya. Jadi misalnya contohnya image latihan ini, misalnya saya ingin menggunakan gambar yang mana ya, yang sembarang aja lah, yang ini misalnya untuk latihan saja seperti ini. Kemudian untuk yang perlu disetting, mungkin tadi ada yang tertinggal, untuk nanti teman-teman defaultnya sepertinya di sini ya, defaultnya. Jadi semua gambar itu misalnya besar sekalipun, nanti begitu masuk di lembar kerja nanti akan dikecilkan, karena ini ada resize large import foto, diturunkan ke 500 pixel. Jadi ini nanti settingannya dipindah ke yang ini, import DPI specified in the image file ini ya. Terus ini di apply, nanti kalau belum di set. Misalnya ini untuk contoh saja, untuk contoh untuk menggunakan yang ini ya, yang sederetan logo icon kamera ini. Jadi instant foto ini begitu belum diklik, ini tidak akan tampil. Begitu diklik foto, kemudian diklik
gambar kamera atau enhance foto, nanti akan keluar sederetan menu-menu seperti ini. Jadi ini menunya ini untuk pencahayaan bisa diatur di sini. Terus ini untuk kontrasnya di sini. Ini bisa teman-teman atur di sini untuk foto editornya. Seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti bisa teman-teman, nanti detailnya akan ada di video selanjutnya. Ini hanya sebatas melihat-lihat menu secara keseluruhan. Terus misalnya ini untuk mengembalikan, ini kan sudah diedit-edit tadi kontrasnya dan sebagainya. Ini ada menu compare untuk membandingkan setelah diedit dengan aslinya. Nah, ini aslinya seperti ini. Kemudian ini untuk klip ya. Klip itu misalnya kita membutuhkan yang ini saja. Nah, seperti sudah diklip seperti ini. Tapi keunggulan di Sara bahwa ini misalnya sudah dipotong di sini, kalau diklip seperti ini misal dikembalikan ini masih bisa. Nah, itu masih kelihatan ini ya. Itu untuk fungsi klip. Terus kemudian untuk menu clone atau magic erase ini saya ingin menghapus ini, enggak seperti ini, pakai seperti stempel ya, stempel ini clone. Ini menggantikan yang saya seleksi ini dengan objek di luar yang saya seleksi. Misalnya ini kita geser untuk menghilangkan. Nah, terus ini kita klik ini. Nah, ini gambar orangnya tadi akan diganti oleh gambar di sebelahnya atau di dimanapun. Jadi misalnya seperti ini tadi. Terus misalnya biar perpotongannya tidak agak halus, ini dibesarkan. Nah, terus ini tadi kembalikan ya. Misalnya ini seperti ini, saya clone-kan, terus ini fiturnya saya besarkan, geser. Nah, ini kan tidak terlihat halus perpotongannya tadi, jadi tidak begitu kelihatan kalau tadi ada gambar orang bermain ski di sini. Jadi bisa menggunakan ini, terus ini fiturnya ini dibesarkan, jadi bisa lebih halus hasilnya. Itu untuk menu yang ini clone. Kemudian untuk heal ini, foto heal ini hampir sama dengan clone tadi. Jadi misalnya saya ingin menghilangkan gambar orang yang di atas ini dengan cara seperti ini, terus kita lepaskan, dia akan hilang diganti oleh bagian yang lainnya. Ini untuk foto heal. Terus kemudian untuk yang lain lagi, ini ada efek painter, ada live effect, dan ini ada content aware. Kalau content aware ini fungsinya misalnya, jadi kalau content aware itu untuk memperbesar kanan kiri atau atas, tapi tidak menginginkan suatu objek itu ikut tertarik. Contohnya seperti ini. Misalnya saya ingin memperlebar gambar pegunungan, tapi orangnya ini jangan sampai tertarik. Jadi saya menggunakan ini. Kita bisa saja kita cari gambar yang lain, misalnya ini aja. Kita gambar ini ya. Ini biasanya kalau ditarik seperti ini kan orangnya juga skalanya juga ikut tertarik sesuai ukurannya. Jadi misalnya ukuran defaultnya adalah ini saya pakai konten ini.
kita cancel dulu. Caranya pakai ini dulu, ini pakai mask painter tool. Ini objek yang saya inginkan agar tidak kena edit. Jadi nanti yang ketarik hanya yang pegunungan dan lautnya ini. Kemudian kita klik yang ini tadi, content aware, terus kita prepare. Setelah keluar seperti ini tanda ini kita geser misalnya ke sana. Nah, itu orangnya itu tetap skalanya, tapi yang pegunungannya itu yang tertarik. Yang tertarik hanya pegunungan dan lautnya. Tapi kalau orangnya itu akan tetap seperti itu. Nah, oke ya, paham ya teman-teman. Seperti ini fungsi content aware-nya. Jadi orangnya masih skalanya masih tetap terus, walaupun kita tarik ke kanan, ke kiri, ataupun ke atas, ke bawah, orangnya akan tetap seperti itu. Oke ya teman-teman, seperti itu. Jadi sudah 26 menit ini untuk satu tool ini tadi. Kemudian untuk fungsi fungsi eraser ini adalah seperti fungsi-fungsi yang lainnya, itu hanya menghapus seperti ini seperti itu ya. Bisa balikin lagi. Kemudian seperti ini. Fungsi dari eraser. Nanti detailnya ada di video selanjutnya. Ini hanya sekedar menampilkan fungsi ini. Kemudian fungsi yang lainnya adalah ini. Saya kecilkan dulu. Jadi terus fungsi yang ini adalah freehand. Garisnya freehand and brush tool. Jadi dia untuk membuat atau sketsa suatu bidang seperti ini. Misalnya kita ujungnya bisa diganti-ganti, misalnya seperti ini. Terus ini dibesarkan misalnya seperti itu. Jadi untuk membuat sketsa. Nanti ini juga banyak berfungsi nanti di saat kita desain, nanti banyak berfungsi yang ini. Iya, jadi penggunaan yang ini freehand seperti ini untuk mengembalikan demonya ini. Terus yang lainnya lagi adalah ini untuk membuat garis nanti biar tidak kanan ke atas ke bawah atau biar lurus, ini sambil tekan tombol kontrol. Jadi walaupun ini ke atas ke bawah, dia akan lurus terus. Tekan kontrol ya, sambil menarik garis ke kanannya atau ke kiri atau ke atas, dia akan lurus. Berbeda kalau dilepas, nah nanti bisa ke seperti ini. Jadi kalau begitu tekan tombol kontrol, dia akan lurus seperti ini. Kemudian yang lain lagi adalah ini shape tool. Shape tool ini kalau di Photoshop hampir mirip dengan pen tool, dan itu pen tool itu ya. Jadi untuk membuat semacam shape itu dengan dari sini. Misalnya kita membuat ini ya, dari sini, sini. Nah, akan buat suatu bangun datar yang bisa diisi pakai ini. Bisa juga seperti ini.
Nanti bisa teman-teman buat suatu bangun, ini nanti masih bisa diedit di sini ya. Nah ini bisa diedit lagi di sini, yang ini bisa di sini. Atau untuk menambahkan pointernya bisa diklik double di kurvanya, masih bisa di edit sesuai dengan keinginan kita. Nah, masih bisa diedit seperti ini. Sedangkan untuk fungsi ini Shape Painter Tool adalah misalnya untuk menggambar seperti ini, atau untuk mengisi suatu desain, atau untuk mempercantik desain bisa seperti ini. Nah, kita buat seperti ini. Terus ini ya, pakai ini, pakai fiturnya ini biar seperti ini. Bisa untuk membuat transparan ini, nah, kan seperti itu. Atau mungkin untuk membuat bayangan, misalnya saya buat hitam di sini, kemudian ini kita transparankan misalnya seperti itu. Nah ini bisa untuk membuat bayangan juga seperti ini. Jadi kreativitas dari kita itu nanti bisa menggunakan Painter ini ya, Painter Tool ini ya, Shape Painter Tool ini sesuai dengan imajinasi kita mau membuat apa nanti bisa di sini. Sudah berarti membuat bangun datar. Membuat bangun datar juga seperti biasanya program desainnya. Misalnya ini kan defaultnya defaultnya itu ada 3123, cuma nanti dari ini bisa dirubah-rubah. Ini untuk ujung-ujungnya yang tidak lancip, ini karena tanda ini kurvanya ini kita aktifkan. Kalau ini kita nonaktifkan akan lancip. Nah seperti ini. Kemudian untuk sisi-sisinya ini 5. Kalau ingin menambahnya tinggal ketik atau klik diisi berapa. Misalnya ini ada 15, terus enter, ini 15. Misalnya segi 3, kita klik 3, enter, jadinya 3. Kalau untuk lingkaran seperti ini, agar bisa presisi seperti lingkaran, ini sambil tekan tombol kontrol. Kalau mau edit bisa diedit jadi bentuk elips. Kalau kotak ya kotak seperti ini. Misalnya kepengen ujung-ujungnya ini, sudut-sudutnya ini tidak lancip, klik ini corner ini bisa diatur radiusnya. Radius itu tingkat kelengkungan ya. Nah, seperti ini. Klik ini. Oke ya teman-teman, jadi itu sekilas cara membuat gambar desain baru dan tool-tool yang sering digunakan sampai dengan yang ini, membuat kurva bangun datar ini. Kita lanjut ke video yang selanjutnya.